Menindaklanjuti rencana uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM di Jawa Tengah yang rencananya bakal dilaksanakan awal bulan April 2021 nanti, sekolah penyelenggara di Kota Pekalongan terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan yang menjadi salah satu sekolah percontohan uji coba PTM di Kota Pekalongan. Seperti diketahui, PTM di tengah situasi pandemi mengharuskan fasilitas pendidikan harus benar-benar bisa menjamin para peserta didik, tenaga pengajar, serta seluruh lingkungan belajar cukup aman dari resiko penularan virus COVID-19. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pekalongan Heni Daryani menyampaikan bahwa sejumlah persiapan terus dimatangkan oleh pihak sekolah, mulai dari kesiapan peralatan pendukung protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekolah hingga SOP kegiatan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Pada tahap uji coba PTM periode 1 yang dilaksanakan pada 5 hingga 16 April 2021 nanti, mekanisme pembelajaran di kelas akan dibuat dengan sistem shifting atau bergiliran, di mana jumlah siswa maksimal 50% atau 16 hingga 18 orang dalam satu kelas. Sementara sisanya akan mengikuti pembelajaran via daring. Dalam proses lamanya belajar mengajar tatap muka, dalam satu hari diperlakukan 4 jam tanpa istirahat, di mana setiap jam pelajaran sekitar 30 menit. Semua yang hadir di sekolah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 secara ketat, seperti wajib memakai masker, rutin mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, dan menjaga jarak aman. Selain itu, sebelum pelaksanaan uji coba PTM, kepala sekolah dan para guru yang dilibatkan dalam uji coba PTM juga wajib menjalani vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu. Terima kasih Mas, ini ya kami memang atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada kami. Kami memang sebenarnya persiapan tatap muka ini kesannya memang mendadak, karena hari Senin kemarin kebetulan kami ada di dinas, kemudian diberitahu bahwa untuk SMP 2 akan dijadikan sebagai pilot project untuk uji coba tatap muka. Tapi alhamdulillahnya memang kami sebenarnya sudah menyiapkan diri sejak Desember yang lalu. Kami menyiapkan bahwa di semester kedua ini kami sudah siap untuk tatap muka. Namun karena pemerintah masih memberikan rambu-rambu untuk tidak melaksanakan, barulah saat ini. Nah, persiapan yang sudah kami lakukan, ini yang pertama, kami sudah melakukan komunikasi dengan orang tua untuk sikap orang tua bagaimana nanti seandainya sekolah menyiapkan tatap muka. Nah, dari bulan November sampai Desember kemarin, baik kami menggunakan Google Drive maupun manual, karena kami menyadari bahwa kami memiliki orang tua yang bermacam-macam. Dari 586 siswa ini hanya menyisakan 98 yang belum melakukan kesanggupan atau konfirmasi apakah membolehkan atau tidak. Jadi 98 orang tua ini belum memberikan datanya. Namun kalau kita persentase dari 98 berarti kan kita sudah sekitar 82% lah, itu orang tua sudah merespon. Nah, dari jumlah yang sudah masuk, kami bisa simpulkan bahwa memang kami atau orang tua siap mendukung pelaksanaan tatap muka. Kemudian untuk persiapan sarana prasarana, saat ini yang kami lakukan adalah persiapan untuk ruang kelas. Karena kami akan memberlakukan 50% dari kapasitas anak di kelas itu akan masuk secara bergiliran. Kami menggunakan sistem shift. Shiftnya karena yang belum pernah ketemu sama sekali itu kelas 7, maka anak-anak kelas 7 yang kami masukkan paling awal di shift yang pertama. Sesuai dengan aturan dari Permendikbud, untuk kondisi darurat ini tatap muka kami tidak 1 jamnya 40, tapi kami mengambil hanya 30. Kemudian dalam satu tatap muka hanya 4 jam, sehingga kami membuat dari kelas 7, 8, 9 itu akan kami hitung 50% yang masuk, 50% melakukan PJJ. Berarti sistem pembelajaran kami masih menggunakan hibrid. Jadi campuran antara daring dan luring itu masih tetap sama.
Kemudian untuk orang tua yang tadi 98 yang belum memberikan konfirmasi, itu otomatis kami masukkan kepada golongan anak yang PJJ. Jadi yang belum kami masukkan daftar hadirnya untuk tatap muka. Nah, kalau toh nanti dalam perkembangan kemudian orang tua itu memberikan kesanggupan, baru nanti kami susulkan. Tapi yang pasti dalam satu rombel itu hanya diisi maksimal 18 anak. Nah, kalau ada di antara nomor absen misalkan 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak mengizinkan, yaitu nanti kami lewati 5 itu tetap kami beri tempat duduk, tapi tidak saya masukkan pada daftar hadir tatap muka. Itu rencana kami seperti itu. Alur masuk dari pintu gerbang sekolah hingga naik tangga juga sudah dipersiapkan skema dan petugas yang mengarahkan, di mana akan dibuat satu arah untuk keluar masuknya agar antar siswa tidak saling berpapasan. Saat di ruang kelas pun siswa-siswi yang mengikuti PTM diwajibkan duduk di bangku yang telah disediakan sesuai dengan nomor urutnya. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.